Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmatnya sehingga kita masih saja bisa melakukan aktivitas kita sebagai pelajar, yakni menuntut ilmu walaupun hanya secara virtual atau di rumah masing-masing. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT selaku pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang terhormat kepada teman-temanku semua yang sempat menonton, yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormatku kepada kita semua yang ada di sini di virtual ini. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan bahwa kami ini dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Mutmainna Abdu, dan yang kedua Afri Sisilia, dan yang ketiga Sabina Tenri, dan yang keempat adalah saya sendiri. Selanjutnya teman-temanku sekalian, sebelum saya atau kami melangkah ke materi kami, saya ingin memberikan sedikit kata pengantar saja untuk kita semua bahwa begitu pentingnya mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif ini sangat penting sekali dipelajari, karena dengan kalimat efektif ini ketika kita berbicara di depan umum atau ketika kita menulis buku, kita akan mudah untuk memahamkan si pendengar ataupun si pembaca buku tersebut. Nah, dengan kalimat efektif itu kita akan memudahkan si pembaca ataupun si pendengar untuk memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan. Tak lupa berlama-lama lagi teman-temanku sekalian, mari kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Langsung saja, saya akan memaparkan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan ide dan gagasan penulis yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca, agar pembaca dan pendengar dapat menerima ide dan gagasan penulis atau pembaca dengan jelas. Kalimat berisi tentang ide dan gagasan penulis atau pembaca. Konsep kalimat efektif disampaikan melalui tulisan atau bahasa tulisan serta dengan gaya bahasa lisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, memilih diksi secara tepat. Yang ketiga, ide pokok tersampaikan dengan jelas. Yang keempat, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang kelima, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Berikutnya, contoh kalimat efektif beserta tidak efektif. Contoh pertama, Puspa anak tercantik di keluarganya. Kalimat efektif. Puspa anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat tidak efektif. Contoh kedua, Naya membeli pulsa untuk adiknya. Kalimat efektif. Naya membelikan pulsa adiknya. Kalimat tidak efektif. Contoh ketiga yaitu, dia bukan supir melainkan pengusaha. Kalimat efektif. Dia bukan supir tetapi pengusaha. Kalimat tidak efektif. Nah, berikutnya kecermatan kalimat efektif. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.
Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda. Adapun contohnya yaitu contoh cermat. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Sedangkan contoh kalimat tidak cermat yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Pengkalan kalimat efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gramatikal adalah sesuai dengan tata bahasa atau menurut tata bahasa. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, yakni makna yang sesuai dengan tata bahasa. Kalimat bahasa Indonesia secara gramatikal setidaknya terdiri atas unsur subjek dan unsur predikat. Karena kedua unsur ini, subjek dan predikat, memiliki sifat ketergantungan. Unsur subjek tidak akan memiliki makna tanpa unsur predikat. Begitu pula sebaliknya dengan unsur predikat tak akan memiliki makna tanpa adanya unsur subjek. Contoh kalimat, Georgie W. Bush telah kehilangan akal untuk menemukan keberadaan Usama. Kalimat di atas terdiri dari unsur subjek, yaitu Georgie W., unsur predikat kehilangan akal, dan unsur keterangan untuk menemukan keberadaan Usama. Jika unsur keterangan dihilangkan, maka kalimat itu masih dapat diterima dalam tatanan kalimat bahasa Indonesia. Tetapi lain halnya jika unsur subjek atau unsur predikatnya hilang, maka kalimat itu menjadi tak memiliki makna. Berdasarkan jumlah frasa, struktur gramatikal yang pertama yaitu kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana ini dapat ditelusuri berdasarkan pola-pola pembentukannya. Yang kedua yaitu kalimat nominal. Jenis kalimat yang pola predikatnya menggunakan kata benda. Contohnya, adik perempuan saya ada 2 orang. Yang ketiga yaitu kalimat verbal. Jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contoh, saya sedang mandi. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik secara koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat tunggal itu ialah setara. Yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu penggabungan 2 atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata penulisan kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis sesuai kaidah yang berlaku. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif dan tidak efektif. Yang pertama sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mestinya menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele.
Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dan multitafsiran dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Kemudian syarat-syarat lainnya, yang pertama, kesatuan gagasan. Kalimat yang baik adalah yang mengandung satu ide dan gagasan pokok. Dalam kalimat tidak boleh terdapat pemahaman satu kesatuan gagasan kepada kesatuan gagasan lain yang tidak berhubungan. Sebuah kesatuan gagasan diwakili oleh fungsi subjek, predikat, dan objek. Bentuknya dapat berupa antara lain, pertama, kesatuan tunggal. Contohnya, semua siswa mendapatkan pengertian mengenai rencana sekolah tahun ajaran baru. Yang kedua, kesatuan gabungan. Contohnya, Gunadi menyiapkan rangkuman proposal laporan keuangan seharian dan akan disampaikan pada seminar hari ini di depan direktur. Yang ketiga, kesatuan pilihan. Contohnya, Anda boleh terus melanjutkan bekerja di perusahaan atau bekerja di perusahaan lain itu. Selanjutnya, yang keempat, kesatuan yang mengandung pertentangan. Contohnya, Sapril kuliah di Dharmajaya jurusan Sistem Informasi, tetapi ia ingin mendapatkan gelar S.Sos. Teman-teman, itulah tadi sedikit presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, terima kasih telah belajar bersama kami untuk menelaah atau mengetahui seluk-beluk dari kalimat efektif itu apa sih sebenarnya. Itu saja saya ucapkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari apa yang kami paparkan tak barusan. Saya mohon bantuan dari teman-teman apabila ada kesalahannya. Mari kita saling memperbaiki, bukan saling mengejek satu sama lain. Itu saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.